Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal ahya'i wal mursalin wa hab lana fahm as-salaf as-salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Parkiran Dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore ini mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk terus-menerus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada sore ini adalah apa Pak? Amalan unggulan di bulan Ramadan. Ini menarik sekali untuk kita ketahui Bapak Ibu, karena kita masih berada di awal-awal di bulan Ramadan, sehingga dengan kita tahu amalan unggulan di bulan Ramadan ini bisa kita gapai, sehingga kita betul-betul mendapatkan pahala yang berlipat. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang masalah amalan di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu bagaimana kita ini reaksi atau sikap kita terhadap datangnya bulan Ramadan. Kalau reaksi kita atau sikap kita terhadap bulan Ramadan itu kok senang, insya Allah kita akan bersemangat di dalam melaksanakan amalan unggulan di bulan Ramadan. Tapi kalau seseorang reaksinya atau sikapnya dengan datangnya Ramadan ini kok terpaksa, ada beban, maka dia tidak akan tertarik untuk melaksanakan amalan-amalan unggulan itu. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, para ulama itu ternyata membagi dua golongan dan dua kelompok di kalangan kaum muslimin ketika mereka datangnya Ramadan. Sikapnya itu sinfaini istiqbalul muslimina bihuduri syahri Ramadan. Ada dua kelompok dan dua golongan di antara kaum muslimin ketika mereka itu datang Ramadan. Golongan yang pertama adalah alladzina yafrahuna bihuduri hadza syahr wa yusiruna liqudumihi. Ada di antara kaum muslimin ketika datang Ramadan, dia itu senang sekali. Nah ini ya, bahkan Ramadan itu sesuatu yang dia rindukan, sesuatu yang dia senangi ketika datang ini. Tapi senangnya alasannya adalah karena sebab-sebab akhirat, bukan karena sebab-sebab dunia. Ya.
Wadzalika asbab, ada sebab-sebab yang melatar belakangi, ada sebab-sebab yang menjadi alasan kenapa dia senang ketika Ramadan tiba. Bukan karena sebab dunia, tapi karena sebab akhirat. Sebab ada orang yang Ramadan itu datang senang, tapi sebabnya dunia. Alhamdulillah Ramadan datang, jualan pakaianku laris gitu ya. Nah, itu sebab dunia ya. Alhamdulillah datang Ramadan karena sebentar lagi saya mau dapat THR gitu ya. Bukan itu maksudnya, tetapi ada sebab-sebab yang melatar belakangi kenapa dia senang. Satu, sebabnya apa? Karena mereka sebelum Ramadan merupakan ahlu syam. Mereka senantiasa mengerjakan puasa sunnah. Maka ketika mereka terbiasa menjalankan ibadah sunnah, Bapak Ibu, dia senang sekali yang biasanya dicatat oleh Allah nilainya sunnah menjadi wajib. Dan ibadah wajib itu jauh lebih besar daripada ibadah sunnah. Misalkan dia terbiasa Senin Kamis, terbiasa Ayyamul Bid di luar Ramadan. Ketika Ramadan tiba, seluruh puasa Ayyamul Bid atau Senin Kamis dihapus oleh Allah. 1 bulan penuh harus wajib berpuasa Ramadan. Sehingga biasanya ibadah sunnah dinilai oleh Allah menjadi wajib. Makanya tidak ada ibadah sunnah yang bisa kalahkan wajib. Tapi ternyata ada juga orang yang lebih mutamain sunnah daripada wajib. Contohnya adalah orang sholat setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri dan Idul. Ada nggak jamaah asli yang kayak gitu? Nah, sahabat dan ini jamaah yang sana ya gitu. Tapi sana pindah ke sini kayaknya. Nah, ini. Yang kedua alasannya adalah kenapa dia senang, karena dia tahu bahwa Ramadan itu adalah momentum untuk meningkatkan kualitas taat kepada Allah. Bagaimana hadis Nabi, jika datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan. Tidak ada momentum yang paling jitu, yang paling efisien untuk meningkatkan amal kecuali Ramadan. Maka panjenengan bisa lihat orang-orang hari ini ketika awal Ramadan sholat tarawih penuh atau kurang, Bapak Ibu? Penuh, sampai masjid itu penuh semua, sampai teras, bahkan sampai ada yang nutup jalan. Nah, kita doakan mudah-mudahan istiqomah sampai nanti akhir. Jangan sampai 10 hari jalannya sudah dibuka, 15 hari Ramadan terasnya habis, 20 Ramadan ruangan tengah tinggal separuh, 25 Ramadan imamnya 1, makmumnya 3. Waduh. 1 Syawal masjidnya sepi, gitu ya. Nah, ini. Yang ketiga alasannya adalah orang ini paham dengan menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Nanti insya Allah kita akan pelajari, kita akan sampaikan fadilah-fadilah amalan unggulan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, golongan yang kedua apa itu? Yaitu orang yang ketika datangnya Ramadan dia beban. Ya dia melaksanakan puasa tapi agak berat gitu ya. Ada 2 alasan kenapa golongan ini beban. Satu alasannya adalah karena di luar Ramadan orang ini berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum. Tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah dilatih untuk lapar, bahkan hidupnya dari satu makanan ke makanan yang lain. Sampai-sampai dia punya definisi makan itu ada 2, Bapak Ibu. 1 makan sunnah, 2 makan wajib. Misalkan pada maghrib makan bakso, habis isya makan nasi goreng. Ditanya istrinya, "Loh Pak, tadi habis maghrib makan bakso, kenapa habis isya mau makan nasi goreng?" "Ya tadi maghrib sunnah bakso itu. Kalau wajib itu kan nasi. Kalau belum dikatakan kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Apalagi nanti ada 3 makan mubah, apa itu? Nyemil." Sehingga tidak terkontrol makannya sampai beban berat badannya itu melebihi 100. Ketika nimbang, timbangannya itu rusak ya, sampai jebol gitu ya. Nauzubillah. Yang kedua, kenapa dia berat ketika datangnya Ramadan?
karena orang ini di luar Ramadan adalah orang yang sedikit sekali ketaatannya kepada Allah, bahkan terkadang meninggalkan yang wajib. Lah gimana dia akan melaksanakan menu-menu amalan yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, kalau di luar Ramadan saja dia tidak terbiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada menu sholat taraweh, ada menu tilawah Quran, dia nggak tertarik karena di luar Ramadan orang ini tidak terbiasa membaca Quran, apalagi suruh khatam, berat. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang pertama, Bapak Ibu, golongan yang senang ketika datangnya Ramadan, sehingga kita betul-betul memaksimalkan, melahap menu-menu amalan Ramadan yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Lah, disampaikan oleh para ulama. Nah, ini kita masuk ke materi menu-menu amalan Ramadan ini ya. Jadi kita ini harus hati-hati, kita harus muhasabah, hati-hati. Ada orang ketika Ramadan tiba, tapi dia diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ini rugi sekali. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan, datang bulan Ramadan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan kalian untuk puasa. Fihi tuftahu abwabul sama au abwabul jannah, di dalamnya Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lah di sini di akhir hadis ini Nabi mengatakan gini, faman harrama khairoha faqad khurima. Lah ini yang jadi bahaya bagi kita. Tadi Nabi menjelaskan, dibuka pintu surga, bulan yang diberkahi, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ternyata ada di antara umat ini, faman harrama khairuha faqad khurima, barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk merengkuh kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah diharamkan. Rugi kan? Jadi itu ada sebegitu besarnya pahala amalan Ramadan. Ada orang yang diharamkan, tidak bisa merasakan lezatnya amalan itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diharamkan Ramadan. Amin. Karena ada doanya itu ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tassalamu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan umurku sampai Ramadan, antarkan umurku sampai Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku. Maksudnya kita bisa memaksimalkan Ramadan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Banyak ibu-ibu bapak orang yang puasa namun diharamkan, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak mau tarawih, dia nggak mau sedekah. Nah ini rugi sekali. Makanya Rasulullah sudah menjelaskan ini loh Ramadan, Allah kasih selebar-lebarnya, orang itu gampang untuk taat, tapi ternyata tidak mampu memaksimalkan. Nah ini rugi sekali. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara amalan unggulan di bulan Ramadan yang pertama adalah puasa Ramadan. Siam ya, siam itu termasuk amalan unggulan, bahkan hukumnya wajib ya, bahkan hukumnya wajib.
Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jangan khawatir ya. Puasa kita, lelah kita, capek kita berlapar-lapar ria, berdahaga-dahaga ria di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya. Maka tadi saya sampaikan golongan yang pertama di antara penyebab dia kok senang Ramadan tiba, karena dia paham dengan menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, nanti di akhirat dia akan merasakan kelezatan balasan dari Allah. Nah ini, maka di antara keutamaan puasa ya. Jadi nanti kalau kita sudah tahu seperti ini, mudah-mudahan kita bersemangat di sisa-sisa Ramadan ini, nanti kedepannya tetap semangat puasa dan betul-betul semangat untuk berbuat kebaikan. Satu, fadilah puasa atau keutamaan puasa di bulan Ramadan, meraih ampunan dan pahala yang besar. Nah ini ya, orang yang puasa itu nanti insya Allah akan meraih pahala dan ampunan, pahala yang besar dan ampunan dari Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratu wa ajran 'azima. Ini ayatnya nggih. Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang puasa, nah ini laki-laki dan perempuan yang puasa, dan juga orang yang menjaga kemaluannya dari laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang mengingat Allah, baik laki-laki atau perempuan yang mengingat Allah. Kata Allah gimana Bapak Ibu? A'addallahu lahum, Allah siapkan mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang besar. Niki nggih, diberikan oleh Allah pahala yang besar dan ampunan. Yang kedua, orang yang puasa, Masya Allah nih ya, orang yang puasa itu besok menghalangi orang yang puasa dilindungi oleh Allah dari maksiat. Dilindungi oleh Allah dari maksiat. Sebagaimana sabda Nabi, ya ma'syaros sabat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Nah ini ya, jadi puasa itu sebagai sarana untuk menekan syahwat maksiat. Kata Nabi, meskipun ini nasihatnya untuk anak muda yang belum nikah ya, tapi juga berlaku kita yang sudah nikah Pak, gitu ya. Karena orang yang nikah juga tidak menutup kemungkinan digoda untuk maksiat. Wahai para pemuda, ya maksarus sabab manis tatu amikumul ba'ah, jika kalian mampu untuk menikah, faliyatazawwaj, maka menikahlah. Nah ini, sehingga untuk dengan dengan menikah, insya Allah selamatlah dari kemaksiatan perzinaan. Tapi faman lam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan menikah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah ini, tapi kalau nggak mampu menikah, solusi dari Nabi apa itu? Faman lam yastati ya fa alaihi bisawm, kalau dia nggak mampu menikah, supaya menundukkan pandangan dan menjaga nafsunya, hendaklah puasa. Karena dengan puasa itu sebagai perisai. Ya ini yang jadi masalah itu wis ora gelem nikah, ora gelem poso, waduh, nafsunya gede, wah ini bahaya gitu ya. Yang ketiga, orang yang puasa itu Bapak Ibu menjadi perisai dari api neraka. Masya Allah ini. Kata Rasulullah, inna masyab junnatun yustajanu biyal abdu minan ar.
Yang namanya puasa itu adalah perisai bagi seorang hamba Allah dari api neraka. Jadi orang kalau puasa itu berarti terbentengi dari api neraka. Yang ketiga, ini yang luar biasa lagi nih. Orang yang puasa pahalanya tidak terbatas. Nah, sampai seperti ini ya besarnya pahala puasa ini. Tidak terbatas, bau mulutnya wangi, mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini kata Nabi. Rasulullah bersabda, kullu amalin ibnu Adam yudha'af al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana azibihi. Ya, Rasulullah bersabda ya Bapak Ibu, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 menjadi 700 kali lipat. Masya Allah ya, anak Adam tuh kita ini kalau beramal pahalanya luar biasa ya, dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan kecuali puasa. Saking besar pahala puasa tidak disebutkan, karena puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Masya Allah nih. Nah kemudian hadis ini terusannya gini, lissoem farhatani, orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Bahagia ketika buka dan bahagia nanti bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan Allah. Amin. Yang ketiga, la hulufun fa bisoim atyabu indallah mirrihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi dari minyak kasturi besok di hadapan Allah. Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu, mari kita niatkan yang puasa ini betul-betul tenanan sampai pahalanya banyak banget nih. Bau mulutnya saja wangi daripada minyak kasturi. Bagaimana Bapak Ibu bau mulut orang puasa di dunia? Jangan dicoba, nanti jenengan pingsan gitu ya. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah, jangan ditanya. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir deh, kita ini capek, lelah, apapun yang kita alami dalam rangka beribadah kepada Allah, semuanya ada hitungannya. Jangan khawatir, semuanya ada hitungannya. Capek kita, lelah kita, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, semuanya ada hitungannya. Meskipun kebaikan itu sebiji zarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan khawatir ya, banyak banget dari Masya Allah puasa kita ini. Ini baru puasa toh ya, nanti belum yang lain. Ada lagi, puasa kita ternyata besok memberikan syafaat. Masya Allah. Ibadah puasa kita tuh besok bisa ngomong, tapi teknisnya bagaimana saya kurang tahu. Yang jelas besok bisa ngadu ke Allah. Kata Rasulullah, Al-Quran wasyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Pembaca Al-Quran dan puasa Ramadan besok kedua-duanya ini bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Yaqulu syam, ibadah puasa akan ngomong begini, ya Rabb, mana tuhu at-ta'am bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Rabb, aku telah menghalangi dirinya untuk makan di siang hari, maka pada hari ini berikanlah syafaatku kepadanya. Berikanlah syafaat ya Allah. Dia mohon, ibadah puasa itu mohon supaya Allah memberikan pertolongan. Kita harus sadar diri Bapak Ibu, dari hadis ini kan jelas ya,
sebesar-besarnya orang di dunia, sehebat-hebatnya orang di dunia. Mungkin dia punya uang, mungkin dia punya jabatan, mungkin dia orang ditakuti banyak orang, mungkin dia disegani banyak orang. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau sudah di akhirat, semua yang dia andalkan di dunia tadi tidak bisa menolong, kecuali apa? Amal solehnya, amal baiknya. Jangankan di akhirat bisa nolong, lalu di dunia saja menghentikan kematian saja nggak bisa kok. Ya. Misalkan ada seorang tentara ya, mungkin dia sudah bintang berapa Bu? 4. Malaikat Israel datang, wahai Bapak, saya disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya jenengan. Emang dia bisa ngancam, kamu jangan macam-macam sama saya ini bintang 4 loh. Tidak bisa, tidak mampu ya. Malaikat bisa jawab, meskipun kamu bintang 4, bintang 7 ya. Bintang 7 ada gak? Itu clear tidak sanggup ya, tidak sanggup. Atau dia orang kaya raya, punya uang, punya perusahaan, jangan cabut saya dulu, tak bayar wis 3 miliar, malah dikaplok di malaikat. Nah ini jadi tidak bisa. Makanya dari sini kita harus percaya diri Bapak Ibu. Kita harus bangga karena di dunia kita masih diberikan Allah besok punya dekengan di akhirat amal kita. Yang paling mengenaskan tuh mereka tidak punya amal soleh. Ini yang bahaya sekali. Wes ini dunia lemah. Yang paling ngeri itu di dunia lemah, di akhirat juga lemah, nggak punya apa-apa, amal soleh nggak punya. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi keutamaan puasa. Nah, ini apa itu? Orang yang puasa besok disediakan surga khusus, tidak akan masuk kecuali orang yang puasa. Surga apa itu? Royan. Kata Rasulullah, inna fil jannah baban yuqalu lahu royan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu royan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Siapa yang masuk besok di hari kiamat? Yang masuk pintu itu siapa? Orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun. Tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka yang puasa. Fa idza dakhalu uhliqa. Kalau sudah pada masuk ditutup. Nah ini enak banget ini orang puasa ini, Masya Allah, pahalanya banyak, sudah pahalanya nggak terbatas, masuk surga, bisa diberikan syafaat ya, diampuni dosanya, pahalanya besar. Makanya kalau ada orang Islam kok Ramadan sehat, bugar, gak ada udzur, kok nggak puasa, waduh, itu rugi 7 turunan itu ya, rugi banget itu ya. Dan kita melihat banyak awake sehat ya, sampai petenge niku kotak-kotak ya, lengannya metekol, Ramadan nggak sakit, nggak ada udzur, siang-siang blegek es teh gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada udzur tidak apa-apa, musafir kek, tidak ada sakit kek. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama, amalan unggulan bulan Ramadan adalah puasa. Yang kedua apa? Amalan unggulan Ramadan, qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Nah ini perbanyak sholat taraweh ini ya, atau qiyam Ramadan. Pahalanya apa? Kata Rasulullah, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, sholat malam, sholat taraweh, ada syaratnya Bapak Ibu 2, imanan wa ihtisaban. Ini penting ini, karena iman ya kepada Allah dan karena berharap pahala dari Allah. Syaratnya itu. Jadi kalau kita taraweh, alasannya bukan karena itu, waduh bahaya. Aku tak teko taraweh sake imame ra jamaah. Ndak boleh.
Atau aku jajane ya pengen traweh sebab aku jajane mau traweh. Pergane aku traweh aku ra enak kalau tonggo. Lah kabeh do traweh kok. Nah gitu. Enggak boleh, niatnya harus karena Allah. Lah orang yang niatnya tarawih itu, sholat malam itu insya Allah karena Allah, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Yang kedua, nah ini afdholiyahnya juga berjamaah, ya berjamaah. Orang yang sholat malam, tarawih Ramadan, kok berjamaah, maka dihitung sampai selesai, sampai mengikuti imam selesai. Kalau imamnya rokaatnya ambil 21, ya kita harus sampai ikut 21 atau 23. Kalau imamnya ikut 11, ya kita ikut 11. Jadi kalau dia petal, tidak dapat, ya. Kalau dia petal atau dia pisah nggak dapat, karena katanya sampai imam selesai. Man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutibat lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai, okay, maka dia ditulis oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Insyaallah. Kira-kira Bapak Ibu kalau sholat ba'da isya sampai menjelang subuh kuat gak Bu Pak? Nggak kuat ya? Kuat gak? Kuat insya Allah kalau masih muda ya. Tapi kalau tiap hari gitu Ramadan ba'da isya sampai mau subuh nggak gampang ya. Iso-iso sampai masuk telur botol ya Bu ya. Nah, itu bisa diberikan oleh Allah kalau kita sholat istiqomah berjamaah sampai imam selesai. Masya Allah. Jadi tarawih ini apa namanya, kita usahakan ya, bisa setiap hari meskipun hukumnya sunnah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan unggulan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nah ini yang pertama puasa, yang kedua sholat tarawih atau qiyam Ramadan, yang ketiga membaca Quran. Karena kita tahu nama lain dari Ramadan itu, ulama mengatakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah ini menarik, ini ada pertanyaan, kenapa Ramadan itu kenapa Al-Quran itu diturunkan Lailatul Qadar, sedangkan di Indonesia ini kan biasanya kalau memperingati nuzul Quran tanggal berapa Pak? 17 Ramadan. Sedangkan Quran di dalam ayat turunnya pas apa itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kira-kira Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir apa 10 hari pertengahan? Terakhir. Nah ini ternyata ada jawabannya. Jadi Quran ini Bapak Ibu turun melalui 2 periode. Periode yang pertama dari Lauhul Mahfuz, tempat dituliskannya takdir manusia. Tepatnya kayak apa saya nggak tahu ya Bu ya. Jangan tanya sudah kesana Ustaz, belum. Saya nggak tahu. Intinya Lauhul Mahfuz sampai diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia. Itu Quran turun sekaligus 30 juz. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Dan Quran waktu itu turun dikawal oleh jutaan malaikat, termasuk Jibril. Ya, turun sekaligus. Lah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia itu turun pada malam Lailatul Qadar atau pada malam yang diberkahi. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran pada malam yang diberkahi. Nah itu, jadi Quran turun pada malam Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langsung sekaligus 30 juz. Lah periode yang kedua dari langit dunia atau Sama'ud dunia atau Baitul Izzah ke dunia itu turunnya berangsur-angsur, dimulai dari 5 ayat surat Al-Alaq gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Khalaqal insana min 'alaq. Nah itu kata ulama turun pada waktu 17 Ramadan. Jadi yang diperingati itu Quran yang turun pada waktu di dunia. Lah turunnya Quran ke dunia dari langit dunia atau Baitul Izzah ke dunia melalui malaikat Jibril, turunnya tidak sekaligus Bapak Ibu. Turunnya berangsur-angsur. Berapa tahun? 23 tahun. Sesuai yang dialami oleh Rasulullah, kejadian-kejadian. Nabi ditanya sahabat, turun ayat. Ada kejadian Nabi dikasih ayat. Jadi sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah selama 23 tahun. Maka kalau kita lihat di Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. 23 tahun terhitung 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini Bapak Ibu. Yang menjadi renungan kita begini, 23 tahun jangan dianggap perkara sepele. Nabi itu membawa Quran 23 tahun Mekah Madinah itu. Lihat betapa luar biasanya Rasulullah memperjuangkan Quran, rela diusir, rela dihina, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ini yang menjadi renungan kita. Ya, supaya apa? Supaya Quran ini bisa menjadi petunjuk umatnya. Ini loh. Sehingga umatnya itu mau menteladani Quran, mau mengikuti Quran. Itu diperjuangkan Nabi kita Bapak Ibu 23 tahun. Nabi rela luar biasa memperjuangkan Quran demi umatnya, biar tidak tersesat di dunia dan biar selamat di akhirat. Demi umatnya itu, sayang Nabi kepada umatnya supaya nanti bisa jadikan petunjuk sebagai manhajul hayah, ya, sebagai pedoman dalam hidupnya. Tapi realitanya, nah ini realitanya ini, banyak umatnya yang justru melalaikan Quran. Mau bukti, ya orang Islam banyak yang belum punya Quran. Ada nggak? Ada. Motor 3, ya kan? TV-nya gede, Quran nggak punya. Maka kalau Bapak Ibu silaturahmi ke rumah saudara, pura-pura saja pinjam Qurannya sebentar bisa nggak? Kalau jawabannya, waduh, aku rada Quran nih, nah gitu. Waduh, ini persoalan besar ini. Atau yang kedua, punya Quran sejak tahun 2003 sampai 2024 masih plastikan. Nah, ini artinya Quran tidak pernah dibaca. Nah ini Ramadan ini ingat Quran itu loh, diturunkan itu prosesnya luar biasa. Betul kata Allah dalam surat Al-Furqan Bapak Ibu ayat yang ke-30, sesungguhnya kaumku, aduan Nabi Muhammad, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kebanyakan kaumku itu mereka melalaikan Quran. Banyak loh, bukan sedikit. Nah ini ya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang melalaikan Quran. Amin Allahumma amin. Imam Ibnu Katsir menyebutkan di antara yang melalaikan Quran siapa? Nah ini penting. Mereka yang kalau didengar dibacakan Quran gaduh, tidak dengarkan. Yang kedua, dia tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya. Ini yang melalaikan Quran. Atau dia sibuk Bapak Ibu, sibuk perkara-perkara yang lahun daripada sibuk dengan Quran. Makanya ini bulan Ramadan, ayo kita semangat. Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Kita hatamkan, kalau bisa hatamnya berkali-kali. Ya. Rasulullah mengatakan gimana? Satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim tidak satu huruf, tapi 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Ini di luar Ramadan, apalagi di Ramadan. Coba kita lihat salafus soleh. Imam Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'in, hatamkan Quran pada bulan Ramadan berapa kali? 15 kali. Imam Al-Aswad bin Yazid. Imam Qatadah
Khatamkan Quran berapa kali pada Ramadan? 13 kali. Ya. Imam Syafi'i, ya, ini lebih banyak lagi nih Imam Syafi'i. Berapa kali? 60 kali. Nah, kita berapa kali gitu ya? 1 kali. Ya tak apa-apa ya, 1 kali ya. Nah, syukur-syukur sebenarnya 1 kali itu di luar Ramadan ya. Kalau di Ramadan, kalau syukur-syukur bisa lebih. Nah, eman-eman ya kalau kita tidak berusaha untuk membaca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat, amalan unggulan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Nah, ini bersedekah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu ya ketika bulan Ramadan beliau termasuk orang yang paling dermawan. Apalagi hari ini banyak saudara kita yang kesusahan. Nah ini, maka ayo kita saling bantu membantu, banyak sedekah ya. Bahkan memberikan buka puasa ini juga bagian dari sedekah di bulan Ramadan yang utama nih. Kata Nabi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang puasa, maka pahala orang yang puasa itu akan didapatkan juga bagi orang yang memberikan buka puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, misalkan hari ini yang ngasih iftar donatur jamaah sini, hari ini ada yang sudah baca Quran sampai 2 juz, 3 juz, insya Allah nih yang ngasih buka puasa ini dapat pahalanya ya. Amin Allahumma amin. Nah, ini orang yang bersedekah di bulan puasa, masya Allah nih, insya Allah besok di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga. Nah ini kata Nabi nih ya, sesungguhnya di surga ada ruangan-ruangan ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari luar, dalamnya kelihatan. Kalau dilihat dari dalam, luarnya kelihatan. Masya Allah, ruangan di surga ini. Siapa yang dapat ruangan itu? Kata Nabi, liman atau bal kalam, orang yang omongannya baik. Yang kedua, lah nih, wa'at imutu'am, orang yang memberikan makan, termasuk iftar. Ya itu insya Allah besok dapat ruangan di surga itu yang khusus ya. Wa ada masyam, dan orang yang ketiga orang yang senang puasa. Wa shollalillah bilail wa nasuniyam, dan sholat malam. Jadi orang yang senang memberikan makan, omongannya bagus, kemudian istiqomah puasa, dan yang keempat sholat malam. Insya Allah 4 ini kita lakukan ini, alhamdulillah nih kita omongannya insya Allah terjaga ya. Kemudian sholat malam, taraweh, kemudian puasa, kemudian memberikan makan ya. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ruangan-ruangan di surga ya. Kemudian yang kelima, amalan unggulan bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana ya'takiful ashr awahir min Ramadan hatta tawaffahullah. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah itu i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat, baru tidak i'tikaf. Kemudian setelah itu istrinya juga ikut i'tikaf. Ya. Kemudian yang keenam, amalan unggulan di bulan Ramadan apa? Menghidupkan Lailatul Qadar. Nah ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah nanti terakhir 10 hari yang terakhir, kita harus jaga betul, jangan sampai lewat.
Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik mengatakan begini, bahwasanya di antara hikmah diturunkannya Lailatul Qadar itu kita harus rumangsa nggih bahwasanya umat Nabi Muhammad itu umurnya kan pendek-pendek ya, umur umatnya terdahulu panjang-panjang. Kalau umurnya panjang, kesempatan amalnya juga banyak. Kalau umur umat terdahulu 950 tahun, contohnya umur umatnya Nabi Nuh. Kira-kira ada nggak di sini umurnya 500 tahun? Nggak ada kan? Paling banter berapa? Ya, 100 saja jarang ya. 70, 80, pendek lah, pendek. Maka Allah kasih kesempatan dalam 1 tahun sekali, yaitu Ramadan, lebih spesifik 10 hari yang terakhir, lebih menjurus lagi pada malam-malam ganjil, bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketujuh, yang terakhir nih, yang terakhir, amalan unggulan di bulan Ramadan adalah umroh. Nah ini umroh, karena ada hadis mengatakan Rasulullah bersabda, fa inna umroh fihi ta'dilu hajjah wa hajjatun ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti pahalanya ya, seperti pahala haji atau haji bersamaku. Nah ini Bapak Ibu beberapa amalan unggulan di bulan Ramadan. Makanya mari kita betul-betul maksimalkan dengan baik. Jangan sampai kita ini, tadi ya saya sampaikan di mukadimah, faman kurima khairuha faqad kurima. Barang siapa yang diharamkan untuk melahap amalan Ramadan, sungguh dia diharamkan. Ini rugi sekali ya, apalagi kalau kita bicara tingkatan Ramadan. Ada yang dolimul nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqul bil khairat. Hati-hati nih, jadi dalam ibadah itu ada 3 golongan ya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-32 itu ya, ada yang dolimul nafsih. Maksudnya gini, orang dolimul nafsih itu apa Bapak Ibu? Orang yang melalaikan kewajiban, dia tidak melaksanakan kewajiban, dia mengerjakan yang haram. Jadi kalau diketarik dalam konteks Ramadan, ada loh orang Islam tapi puasa itu kayak nggak dianggap, pokoknya dianggap hari-hari biasa, ya minum biasa, makan biasa, kerja biasa, bahkan tidak ada beban sama sekali amal. Nah ini bahkan yang haram dilakukan, masih judi, masih minum-minuman keras, maka orang kayak gini dolimul nafsi, tingkatan yang paling rendah. Ada yang kedua, muqtasid, dia pertengahan, kewajibannya jalan, tapi ibadah sunnahnya enggak, tapi dia meninggalkan yang haram. Ya dia puasa Ramadan, kalau dalam konteks hari ini dia puasa Ramadan, tapi dia nggak sempet terawih, nggak sempet baca Quran, nggak sempet ngaji, nggak sempet i'tikaf. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sibuk bekerja, kemungkinan kedua dia males. Nah ini ada Ramadan kayak gitu, sebetulnya aku kosong ya, tapi aku nggak bisa melaksanakan ibadah sunnah-sunnah puasa, amalan Ramadan. Yang ketiga, nah ini yang paling tinggi, sabiqul bil khairat, dia orang yang bersegera dalam kebaikan. Dia melaksanakan wajib, dia meninggalkan haram, dan dia juga melaksanakan ibadah sunnah. Dalam konteks Ramadan, dia melaksanakan puasa Ramadan, dia juga melaksanakan amalan ibadah Ramadan seperti tarawih, baca Quran, menghidupkan Lailatul Qadar, menghadiri pengajian atau majlis taklim, i'tikaf, umroh dan lain-lain. Dan dia juga menghindari hal-hal yang haram sebagai sarana untuk mengurangi pahala puasa. Dia betul-betul jauhi perbuatan maksiat. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan beberapa amalan unggulan di bulan Ramadan. Semoga masih ada waktu yang banyak ya, sekitar 29 hari atau 28 hari kita kedepannya ini dengan amalan tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melazimi sehingga kita Ramadan tahun ini Bapak Ibu lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan baik zahir maupun batin untuk menjalankan amalan-amalan yang Rasulullah sampaikan dalam hadis dan Allah sampaikan dalam Qur'annya, sehingga nanti ketika kita keluar Ramadan kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Oke, demikian dari saya. Mari kita tunggu dulu sebelum buka puasa, kita gunakan untuk doa
Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita di saat menjelang buka puasa. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.